warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 kita bisa bertemu kembali dalam Zoom meeting dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah SLB Mawar Putih tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita memulai kegiatan MPLS hari kedua, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan, kebermanfaatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Matiin dulu, Pak. Iya, Pak. Enggak, matiin aja dulu. Matiin dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Saya minta bantuan operator Pak Wildan untuk di-mute audiensnya, ya Pak. Agar bisa berjalan dengan hikmat, agar nggak tertunda-tunda juga ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini masih dengan semangat yang sama, yang nggak kalah semangat dari kemarin ya. Hari ini kita akan mengenalkan lebih lanjut, lebih banyak lagi dari yang kemarin. Kemarin kita sudah berkenalan dengan Bapak Ibu Guru, sudah berkenalan dengan teman-teman satu kelas. Pada hari ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai visi misi sekolah kita itu apa. Terus program sekolah, ada ekskul nggak sih di sekolah kita gitu. Terus ada juga prestasi di sekolah kita. Ada juga sarana prasarana yang akan membantu kemudahan kita dalam belajar, ada apa saja. Oke. Itu saja yang akan kita bahas hari ini. Tetap semangat. Tetap di layar semuanya dinyalakan videonya, mic-nya nggak usah ya, nggak perlu. Kita simak sama-sama paparan yang pertama berkaitan dengan visi misi sekolah SLB Mawar Putih yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia Yulianti. Silahkan Bu Lia. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum semuanya, anak-anak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Bapak Ibu gurunya juga semoga semuanya sehat selalu. Tetap semangat ya anak-anak ya. Senang kan ketemu sama temennya? Bisa lihat-lihat foto temennya. Oh, temennya ternyata masih ada gitu. Ya, hari ini Ibu akan memaparkan tentang profil dari sekolah kita. Profil apa sih? Anak-anak, profil itu jati diri ya, yang ada dalam sekolah kita ya, mengenai identitas sekolah kita, visi misi, tujuannya apa, begitu. Nanti akan ditampilkan di slide. Gambar Bu Lia kelihatan gimana? Pak Wildan minta tolong. Enggak, Bu Lia, kenapa gambar temennya di pencet yang mana? Sebentar, Bu Lia, sebentar. Sini. Bentar ya. Anak-anak, terutama yang baru, nama sekolah kita adalah Mawar Putih ya, SLB Mawar Putih. Kalau yang murid lama masih inget ya nama sekolahnya pastinya. Nah, ini dia sudah kelihatan ya profil sekolah. Nama sekolah kita adalah SLB Mawar Putih. Nah, itu adalah lambangnya bunga mawar ya. Nah, ini tampak depannya nih sekolah kita. Tuh, sekolah kita dulu banjir, sekarang enggak ya, alhamdulillah ya.
Lanjut, Pak Wildan. Nah, sekolah kita namanya SLB Mawar Putih. Status sekolahnya adalah swasta, kepemilikannya yayasan yang beralamat di Jalan Swasembada Barat 11 nomor 64B, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sekolah kita melayani kekhususan yaitu B. Tunarungu dan C. Tunagrahita. Pak Wildan. Nah, visi sekolah kita adalah sekolah mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, cakap, terampil, dan kompetitif menuju tercapainya generasi emas. Ya, jadi 50 tahun yang akan datang, Indonesia diharapkan anak-anaknya menjadi generasi emas, yaitu generasi yang mampu bersaing di dunia internasional. Lanjut, Pak Wildan. Visi sekolah. Misi sekolah adalah menciptakan lingkungan sekolah yang religius. Yang kedua, mengembangkan lingkungan sekolah yang disiplin, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, meningkatkan peran peserta didik pada 7K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kasih sayang, dan kesabaran. Kemudian yang kelima, menghasilkan peserta didik yang mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menuju pencapaian generasi emas. Itu misi dari sekolah kita. Nah, ini ada tujuannya. Yang pertama, memahami keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi. Jadi saling menghormati ya, walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan beragama yang kuat sehingga dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya. Yang ketiga, melakukan pembiasaan yang mencerminkan nilai luhur karakter dan budaya bangsa seperti jujur, disiplin, sopan, dan santun. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sehingga dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan karakteristik dan kekhususannya. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya. Itu tujuan sekolahnya. Lanjut, Pak Wildan. Kemudian yang keenam, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, sehingga dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, memiliki kemampuan berkomunikasi yang memadai, sehingga dapat mengaktualisasikan diri dan bekerja sama dalam kelompok maupun lingkungannya, melakukan aktivitas harian secara mandiri, mematuhi aturan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat, memiliki keterampilan yang memadai sebagai bekal hidup dan penghidupannya kelak, serta memiliki kemampuan internasional yang memadai untuk menjalin kerjasama pengembangan usaha. Nanti kalau yang mau ditanya boleh ya. Untuk mamah papahnya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, ini tata tertib yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat sekolah ya. Yang pertama, siswa mempunyai kesadaran untuk menggali pengetahuan dan ilmu karena masa depan ditentukan oleh kegiatan hari ini. Yang kedua, datang ke sekolah paling lambat 5 menit sebelum lonceng masuk berbunyi dan pulang sampai jam pelajaran usai. Jadi masuknya 7.30, usahakan 7.25 sudah di rumah, sudah di sekolah paling telat. Setiap hari berpakaian seragam yang telah ditentukan, selalu bersih, rapi, dan sopan.
Bila terlambat dan meninggalkan jam pelajaran tertentu hal sangat penting, maka harus melaporkan diri pada guru kelas dan dapat izin dari guru piket. Bila tidak masuk karena sesuatu hal harus dicatat oleh orang tua wali peserta didik pada buku agenda siswa dan penghubung serta diketahui oleh wali kelas. Mohon perhatiannya untuk yang nomor 5 kepada orang murid, kepada mama papahnya apabila tidak masuk, mohon izin melalui WhatsApp ya. Dia aja penasarannya. Kemudian yang keenam, setiap hari belajar, buku dan alat belajar dibawa selengkapnya. Tidak boleh pinjam-pinjam masing-masing. Demikian pula pada akhir belajar. Bila guru terlambat atau berhalangan hadir, maka 5 menit setelah bel berbunyi, ketua kelas melapor pada guru piket. Semua peserta didik belajar di kelas dan tidak menimbulkan suara ribut. Selalu memelihara ketertiban, kebersihan kelas dan lingkungan sekolah yang sama tempatnya. Menghormati kepala sekolah, guru-guru, karyawan, dan saling menyayangi sesama teman. Lanjut. Ikuti upacara bendera dengan hikmat setiap hari Senin dan hari-hari penting lainnya. Menjaga dilarang membawa minuman keras, merokok, membawa senjata tajam, beramal. Anak-anak masih menyimak ya semuanya. Iya, ini sedang direkam nih. Proses Zoom kita nanti di-upload di YouTube. Nanti kalian jangan lupa ya, like, comment, and share ya. Subscribe-nya lupa. Pak Wilda, ada lagi lanjut? Bentar boleh tadi kepental. Oh, sudah. Baik, semuanya. Habis ini dilanjutkan lagi ke sarana dan prasarana ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Eka. Ini sudah tata tertibnya tadi Pak Wildan. Anak-anak ada yang mau ditanya enggak? Bu, pakai baju seragamnya apa aja Bu? Dari Senin sampai Jumat lupa lagi ya? Udah lama nggak sekolah ya, Senin pakai apa lupa ya? Ikuti, Bu. Iya lupa ya. Hari Senin pakai baju apa, Selasa apa, ingetnya Rabu doang pramuka. Nanti kalau lupa tanya ya sama wali kelasnya. Barangkali mungkin ya. ada yang nanya Bu Lia, kalau sekarang kan Zoom ini Bu, maksudnya sekolahnya online, pakai seragam nggak Bu kalau sekolahnya online? Iya anak-anak, kalau untuk sekolah online kita agak longgar sedikit juga nggak apa-apa. Nanti dikoordinasikan dengan wali kelasnya. Apabila wali kelas meminta kalian untuk memakai baju seragam, pakai baju seragamnya ya, karena Bapak Ibu guru harus mengirim foto-foto kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ke Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Foto kalian tiap hari dikirim ke sana. Orang dinas sampai hafal. Ini arah yang mana sih nih kok ada gitu, Cahya mana nih gitu, Naswa mana katanya gitu. Nah makanya tiap hari kalau bu gurunya minta kirim fotonya ya yang rapi, bajunya yang rapi gitu. Masih pada muat kan bajunya? Satu lagi nih Bu Lia, nanya nih mungkin mewakili orang tua ya. Boleh. Kalau ini Bu Lia, misalkan saya nggak bisa ikut nih kegiatan belajar daring, saya harus gimana nih Bu Lia? Nggak bisa ikut kegiatan belajar daringnya karena apa nih? Misalnya ini apa, orang tuanya sakit, nggak ada yang bantuin gitu. Apa bisa nyusul ataukah gimana?
Iya. Iya, nanti dibicarakan lagi, dikoordinasikan lagi dengan wali kelas. Pokoknya mamah dan papahnya harus selalu berkomunikasi dengan wali kelas. Sampaikan permasalahan-permasalahannya apa, problem-problemnya apa, untuk dicarikan solusinya bersama-sama. Ya, apabila orang tuanya ada yang sakit gitu ya. Sekarang kan musimnya isolasi ya, lagi isolasi tidak apa-apa ya. Nanti bisa dikerjakan apabila kondisinya sudah memungkinkan. Apabila anaknya rewel nih, kadang-kadang anak-anak suka ada yang rewel, nggak mau belajar, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksa, apalagi sampai diomelin, dipukulin, digebukin, dicubit, jangan ya. Kita harus jaga imun kita, jangan sampai marah-marah, jangan sampai anak nangis-nangis, begitu. Pokoknya cari selah waktunya yang sebaik mungkin agar anak mau belajar. Pokoknya intinya orang tua harus selalu berkomunikasi dengan gurunya, jangan nggak ada kabar apa-apa gitu ya. Nah, alhamdulillah ini udah kejawab. Jadi kuncinya adalah semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi ya Bu Lia. Betul, komunikasi itu adalah yang utama ya, terutama di masa jarak jauh ini ya. Jadi biarpun kita tidak bertemu secara tatap muka, kita bisa melalui handphone, melalui WA ya. Jangan sampai lost kontak ya anak-anak ya. Betul, jangan sampai nanti hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Nggak tahu kabarnya, nggak belajar. Gitu. Bu gurunya siapa, lupa. Pokoknya yang betul penting banget kita, ya, Bapak Ibu iya, yang disampaikan Bu Lia. Anak-anak ada yang mau tanya enggak? Barangkali ada yang mau tanya, Bu, masuknya kapan? Gitu. Ayo, Sekolah. nih. Iya. Bu, di rumah aku bosen, Bu. Mulu sama, Bu Guru juga bosen. Nggak apa-apa ya. Kita ambil hikmahnya aja di rumah terus. Nanti jadi putih loh kalau di rumah. Ya. Momen untuk memutihkan kulit. Ya. Yang kurus bisa ngegemukin, yang gemuk bisa mutihin. Yang gemuk rajin-rajin ngepel di rumah. Bu Lia, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Bu Lia ya, cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya anak-anak ya. Tetap semangat, oke? Iya, terima kasih. Assalamualaikum, dadah. Silakan Bu Eka. Oke, Bu Eka, silakan dilanjut Bu Eka, berkenalan dengan sarana dan prasarana. Ada apa aja sih di SLB Muar Putih? Gitu kan. Ya, terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum semua. Terima kasih Bu Lia yang udah pagi-pagi membuat semangat ya. Ya, tadi kita sudah melihat ya profil sekolah itu apa, visi misinya apa ya. Sekarang ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Amalia, Bu guru kita yang paling cantik. Oke, selanjutnya itu sarana dan prasarana ya. Ada apa aja sih di sekolah kita tuh sarana prasarananya? Ayo silakan Pak Wil, monggo. Oke, wih, suaranya bikin kaget ya, biar teman-teman, anak-anak semua biar ini. Oke, sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu ada, nah nih bentuk depan sekolah kita ya, tampilan depannya ya, SLB Mawar Putih baik B dan C. Nah ini tampilan depannya. Monggo Pak, selanjutnya. Oke, ya ini masih ada tampilan depan ya, ada begitu sebelum masuk kita ada pintu pagar dan ada papan dari SLB Mawar Putih. Ya,
Langsung ketika kita masuk ke dalam pintu gerbang itu ada didapati ini piala-piala ya, hasil prestasi dari teman-teman semua ya, itu dipajang memang di depan biar anak-anak semangat, biar tahu nih prestasi apa aja sih yang udah kita dapatin nih dari teman-teman kita. Terus juga ada ruang Bapak Kepala Sekolah ya, pintu yang pertama. Oke, lanjut Pak Wil. Oke, nah nih kita masuk ke ruangan tata usaha. Nah ini biasanya digunakan oleh Pak Agus, ya Pak Wildan juga biasa atau guru-guru yang lain untuk melakukan aktivitas tata usaha. Kemudian, nah ini bentuk ruang kelas. Nah ini yang paling belakang nih ruang kelas saya nih, ruang kelasnya Bu Eka, yang paling pojok ujung. Nyempil deh kelasnya Bu Eka. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ini ruangan guru. Nah, di sini ruangan para ibu guru ya dan bapak guru yang kalau bertata krama, bercengkrama. Nah, di sini nih ruangan gurunya. Oke, lanjut Pak Wil. Nah, nih ada kelas juga. Ini kelasnya Ibu Amalia. Nah, ini kelasnya bersebelahan dengan kelas Bu Eka ya. Tadi Bu Amalia yang pertama yang menyampaikan profil. Nah, ini kelasnya di sini kelas beliau. Ya, mari Pak Wil. Nah, ini masih ada kelas. Nah, ini kelasnya Bu Rahma. Nah, ya, kelasnya Bu Rahma. Nah, nanti nih yang baru. Nah, ini kelasnya Bu Rahma sama kelasnya Bu Amalia masih. Lanjut Pak Wil. Kan kalau nonton jangan terlalu dekat, jadi nggak kena foto. Kelas masih kelas Bu Rahma dan ini kelas Pak Kamto. Ya, kelas Pak Kamto ini masih berada di dekat dengan kelasnya Bu Amalia dengan Bu Eka ya. Nah, ini ruang depan dari kelasnya Bu Rahma. Lanjut Pak Wil. Oke, ini selanjutnya ada ruangan Bunda Rani ya, Bu Rani. Nah, ini bersebelahan dengan kelasnya Bu Rahma. Kemudian ini ada kelasnya Bu Dita. Nah, Bu Dita ini kelasnya bersebelahan dengan ruang guru juga dengan kelasnya Bu Puji. Oke, mari lanjut Pak Wil. Oke, nah ini ada ruangan dapur ya. Ini biasa di mana kita kalau gunakan melaksanakan aktivitas kita itu tata boga ya. Atau biasa kita melaksanakan program bina diri khusus. Nah, ini ada toilet. Toilet nih ada toilet guru dan ada toilet siswa ya. Nah, ini yang kalau yang paling kita terlihat sekali ini toilet guru. Nah, kalau yang kita masuk lagi ke samping itu toilet siswa. Oke, lanjut Pak. Nah, nih ini tempat cuci tangan kita ya. Kalau kita mau istirahat, nah kita cuci tangan. Nah, apalagi kalau pandemi gini nih, kita sebelum masuk cuci tangan dulu ya. Nah, ini kita ada ruang untuk cuci tangan. Atau biasa kita kalau mau melaksanakan praktik wudhu ya, di sini juga bisa. Nah, ini juga tempat cuci tangan. Nah, ini sebelum kita masuk nih depan ada tempat cuci tangan. Ya. Terus ini yang sebelah ini ruangan untuk kita praktek seperti buat tanaman atau buat kegiatan praktek IPA ya. Oke, lanjut. Nah, ini ruang musola kita ya. Nah, ini musola ini kita teman-teman biasa mengadakan sholat duha setiap hari Jumat ya.
Nah, masih ingat ya sholat duha ya anak-anak ya? Iya. Nah, ini bagi yang baru, biasa kita kalau masuk tuh setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat sunnah duha dan juga selalu diberikan tausiah-tausiah dan pelajaran agama Islam ini di sini oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini ruang aula kita nih. Ini ruang aula, ruang tempat kita melakukan kegiatan olahraga, kegiatan pramuka, atau ada kegiatan seperti kalau kita masuk ya, insya Allah mudah-mudahan ya, ada seperti kegiatan Agustusan atau ada acara-acara lain. Nah, ini di sini nih kita ada pertemuan. Nah, ini kita punya ruangan aula ya, besar nih di atas tempatnya. Ini bisa sangat luas dan biasa kita gunakan untuk kegiatan kita di Mawar Putih. Ya. Lanjut. Ya. Ya. Belum. Nah, ini terakhir ruangan komputer. Ya, ini ruangan biasa kita gunakan bagi teman-teman kita atau anak-anak murid kita yang sudah di SMP atau SMA ya. Kalau kita memberi pelajaran tentang komputer dan pengenalannya ada gitu. Lanjut Pak Wisnu. Nah, ini ada ruangan asesmen ya, ruangan asesmen di sini. Biasa di sini yang melakukan asesmen ini ada Ibu Amalia, ada Ibu Rahma, ada Ibu Dita. Nah, di sini nih ruangannya khusus kalau sebelum masuk nih yang baru kita asesmen dulu. Nah, di sini nih ruangannya. Ada lagi Pak Wil. Nah, ini kita juga punya UKS nih, ruang kesehatan nih. Nah, jangan salah loh, kita setiap bulan juga ada timbang ya, menimbang, ngukur berat ngukur tingginya, terus menimbang badan. Terus kita juga kalau kita masuk tuh biasanya kita suka dikasih vitamin ya, karena kita juga bekerja sama dengan puskesmas yang terdekat di situ. Dan itu yang menginikan puskesmas itu Ibu Amalia yang berhubungan langsung dengan petugas kesehatannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini ruangan tanaman. Nah, di sini kita juga banyak bercocok tanam, membuat sekolah kita lebih indah lagi ya di sini ya. Nah, ini biasanya kita melakukan kegiatan ini bersama murid-murid. Ada juga di sini ada ibu guru yang rajin menanam, itu biasanya Bunda Rani yang membuat sekolah kita menjadi indah, menjadi pokoknya bagus deh gitu. Ya, lanjut Pak Wil. Tuh tanaman dulu Pak. Nah, ini juga nih tanaman hidroponik ya. Nah, ini kalau sebelum dikasih tanaman ini seperti ini bentuknya ya. Jadi untuk biasa kita juga di sini kita punya nih tanaman seperti ini hidroponik. Nah, kalau udah tumbuh, nah seperti ini nih. Kalau udah dikasih tanamannya bagus kan ya. Nah, jadi untuk tambah memperindah lagi sekolahan kita, tambah asri dan tambah hijau. Nah, ini ada ruangan seperti seni musik ya. Kalau kita ada kegiatan bernyanyi atau melakukan seni musik, ini biasanya kita alat bantunya ada gitar ya, gitu. Nah, ini biasanya kalau ada acara nih kita melakukan kegiatan seni musik atau seni tari, kegiatan senam juga biasanya mengadakan. Oke, terima kasih. Itu aja sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ya, teman-teman. Oke, makasih semua. Makasih Bu Puji. Ya Bu Eka, sama-sama. Ada yang mau bertanya enggak nih sama sarana prasarananya? Yang mau nanya boleh, Bapak Ibu, orang tua yang mau nanya, yang barangkali belum pernah datang ke Mawar Putih, pasti sudah pernah ya, walaupun hanya sekali. Yang mau tanya?
Anak-anak. Ada nggak ya? Saya nggak ngeliat sih. Oke, tadi di awal disinggung nih sama Bu Lia. Kalau jangan lupa apa tadi? Like, comment, subscribe, dan Di YouTube. kita Tadi mengikuti ya. perkembangan era digital. Apabila SLB bebas. ada website, ada juga Instagram, kemudian juga ada channel YouTube-nya. Kita akan tengok sebentar ya, berkunjung sebentar ke YouTube-nya Mawar Putih. Coba yuk kita sama-sama simak. Coba Pak Wildan dibantu Pak, biar kenal. Lihat YouTube-nya. Sebentar ya. Jadi kita juga punya YouTube. Jangan lupa nih untuk sering-sering di-like, ditonton. Ada apa saja sih di sana gitu ya. Maaf ya kalau tampilan depannya muka saya semua. Ini salah satunya tadi profil Mawar Putih di YouTube kita juga sudah di-post. Bisa dilihat. Untuk Instagramnya juga bisa di-follow ya. Sekarang kayak gini loh. Pipi. Terus kamu bilang jangan pakai. Iya. Emang gimana? Bentar ya, sepertinya ada kendala sinyal yang kurang stabil. Tuh. Gini lah. Pakai itu banyak. Terus nada. Nanti. Ya udah ayo mandi. Udah jangan biarin. Ini seandainya di play langsung, teman-teman semuanya buka channel YouTube-nya, ini akan lebih jelas ya, lebih jelas apa namanya resolusinya, lebih terjelas gitu. Nah, kalau tampilan di layar saya hari ini kurang maksimal ya, mungkin sinyal saya atau sinyal yang dari sana.
Kayaknya lagi muter banget ini, lagi loading ini di klinik ya. Selain punya sekolah, SLB Mawar Putih juga memiliki klinik. Nah, jadi barangkali yang mau terapi, maksimalkan membaca buku itu bisa di tadi yang dipaparkan oleh Bu. Oke, sinyalnya kurang maksimal. Gak apa-apa ya, silakan berkunjung sendiri ya, gak apa-apa. Kalau misalkan lagi pengen tahu lebih mendalam, bisa berkunjung sendiri ke Instagramnya ataupun juga ke YouTube-nya Mawar Putih. Untuk Instagramnya, di sini saya kasih lihat, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya ini? Mudah-mudahan kelihatan. Bentar. Ini slb.mawarputih 81 ya. Di sana ada update-updatean tentang SLB kita semua. Kita akan melanjutkan ya pembahasan berikutnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak Kamto, yaitu berkaitan dengan program yang ada di sekolah Mawar Putih. Yuk kita simak sama-sama paparan dari Pak Kamto. Silakan Pak Kamto. Terima kasih Ibu Puji waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, tadi anak-anak sudah diperkenalkan dari awal, tadi visi misi, terus ada sarana prasarana ya. Semoga dengan informasi itu orang tua sama anak-anak bisa ini ya, khususnya yang siswa baru bisa punya gambaran, oh ternyata seperti ini sekolah yang saya masukin ya, walaupun secara tatap muka itu belum ada kesempatan untuk melihat lebih jauh, tapi kita dengan informasi ini kita harapkan bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita terhadap sekolah yang kita daftar. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau tadi udah profil sekolah sama sarana prasarana, program ya, program dan kegiatan yang ada di SLB Mawar Putih. Oke. Sebelum ditayangkan, mungkin ke Pak Wildan persiapan saya akan menyampaikan pengantarnya dulu, bahwa sekolah Mawar Putih itu kita memiliki program itu dibagi menjadi 3 ya, jadi program sekolah, dan kita tidak hanya melaksanakan program sekolah saja, tapi kita bisa mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Salah satunya adalah dengan Sudin atau gugus, dan juga dengan dinas. Dan ada instansi lain yang sering bekerjasama dengan kita, ya, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Ya, untuk yang pemerintah tadi misalnya gugus, Sudin, dinas. Nah, dinas ini perlu kita ketahui kalau di SLB itu tidak hanya bekerja sama, tidak hanya berkoordinasi dengan dinas pendidikan, tapi kita bisa dinas olahraga, ya, olahraga dan pemuda, bisa juga dengan
dinas sosial, ya, dinas pariwisata juga kita mengadakan kerjasama, dan instansi swasta. Misalnya kita kemarin bekerja sama dengan dinas kesehatan, yang terwakili dengan puskesmas, dengan Save the Children, dengan Wahana Visi Indonesia, ya. Jadi kenapa? Karena semakin banyak kita kerjasama, maka kita akan banyak dukungan, baik itu dukungan moral maupun dukungan yang bersifat finansial, seperti itu. Oke, kita lihat dulu program-program yang ada di SLB Mawar Putih. Silahkan saya minta bantuannya kepada Pak Wildan untuk menampilkan slide-nya. Baik, ya di situ sudah tertayangkan program dan kegiatan sekolah di SLB Mawar Putih. Ya. Apa yang membedakan program sama kegiatan? Kalau program itu rencana bisa rencana semester, bisa rencana tahunan, dan kalau kegiatan ini adalah pelaksanaan. Oke, lanjut Pak. Nah, mengenai program ini dibagi menjadi tiga komponen. Yang pertama adalah program sekolah, itu ya program yang dilaksanakan dibuat oleh sekolah, ya. Yang kedua program yang berkaitan dengan gugus dan Sudin, karena kita masuk anggota gugus. Perlu kita ketahui bahwa SLB Mawar Putih itu masuk gugus 2 Jakarta Utara. Dan kita untuk dari segi Sudin, kita masuk Sudin wilayah 1 Jakarta Utara. Selanjutnya adalah program dinas, ya, dinas. Ya. Untuk program sekolah, ya, untuk program sekolah ini program yang dilaksanakan dalam background normal, ya. Ya, jadi sebelum pandemi ada yang pertama ada program upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin atau hari-hari peringatan Hari Nasional, ya. Yang kedua adalah program kepramukaan, ya. Kepramukaan itu dilaksanakan serentak baik yang SLB Tunarungu maupun Tunagrahita itu setiap hari Rabu, ya. Selanjutnya adalah program olahraga, ya. Olahraga ini masuk kurikulum dan pelaksanaannya dilakukan secara integrasi antara SLB Tunarungu sama Tunagrahita, itu dilaksanakan setiap hari Kamis. Kebetulan untuk pramuka sama olahraga itu saya yang menjadi pembinanya, ya. Selanjutnya yang keempat adalah program keterampilan, ya. Keterampilan ini karena di SLB ini memang banyak nuansa keterampilan, khususnya yang SMP sama yang SMA. Keterampilan di sini itu ada beberapa, ada tata boga, ada kerajinan, terus ada nanti bisa dilihat kegiatannya nanti di slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah ini program yang berkaitan sama kegiatan keagamaan, yaitu tadi disampaikan setiap hari Jumat kita mengadakan sholat duha. Nah, sholat duha berjamaah itu dilaksanakan setiap hari Jumat dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Ya, ini udah berjalan rutin dan ini udah 1 tahun lebih tidak terlaksana karena pandemi, jadi dialihkan sholat duhanya itu di rumah masing-masing. Ya, selanjutnya ada program sholat berjamaah, itu biasanya kita laksanakan kalau untuk yang kelas-kelas besar itu biasa kita mengadakan sholat duhur secara berjamaah. Yang selanjutnya adalah setiap bulan Ramadan kita adakan program pesantren kilat Ramadan, ya. Itu sebelum pandemi itu selalu tiap tahun itu mengadakan pesantren kilat Ramadan. Selanjutnya ada program buka puasa bersama, itu masih di bulan Ramadan. Ada juga setelah itu memasuki bulan Syawal kita biasanya mengadakan halal bihalal,
ya. Kita halal bihalal di pandemi ini untuk 2020 kemarin dilaksanakan secara virtual. Tahun ini juga dilaksanakan secara virtual. Selanjutnya ada program outing class. Outing class itu kegiatan belajar yang dilaksanakan di rumah. Untuk mungkin masih murid yang lama masih ingat yang terakhir kita mengadakan outing class itu kita ke stasiun MRT ya, kita naik MRT, kita simulasikan bagaimana kita cara membeli tiket, cara antri, cara ya naik dan turun ya, itu biasanya dilaksanakan dengan kegiatan outing class. Tujuannya apa? Biar tidak bosan untuk belajar di kelas terus. Selanjutnya kita juga ada mengadakan acara kegiatan 17-an ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan ya. Itu setiap tahun kalau tidak pandemi itu kita selalu mengadakan kegiatan dan biasanya itu kegiatannya seru sekali ya, anak-anak antusias ya. Kita juga ada hadiah-hadiah yang bisa dibagikan bagi para pemenang. Selanjutnya untuk yang selanjutnya adalah program karya wisata ya, program karya wisata atau ya, tour ya, itu biasanya yang menjadi instruktur komandannya itu adalah Rani ya. Tapi beberapa ini menjelang pandemi itu agak mandek kegiatannya ini. Tapi kita doakan semoga nanti di pandemi hilang, karya wisata tetap berlanjut. Ya. Selanjutnya untuk program gugus atau Sudin, ya kita ada program pameran hasil karya seni. Ya, kita udah beberapa kali mengikuti pameran, baik itu di tingkat Sudin, ya, baik di wali kota dan di mana aja kita selalu aktif untuk ini ikut pameran. Ya, biasanya yang kita pamerkan itu produk-produk yang khas dari Mawar Putih, ya, misalnya kuliner, ya, minuman, makanan, ya, kerajinan dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah pencetin kita mulu tengah mengikuti jangan dipencet suaranya tadi ya. Khusus PKLK kita selalu aktif mengirimkan berpartisipasi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta di kegiatan Paralimpik. Dan hasilnya nanti bisa dilihat di prestasi. Jadi kita di olahraga Paralimpik itu termasuk penyumbang prestasi yang cukup banyak di Jakarta. Ya. Nah, kita juga mengadakan program dibanding, ya, ada juga program karya wisata yang dilakukan dalam tingkat gugus atau Sudin. Itu biasanya dilaksanakan oleh para dan tenaga kependidikan. Ya. Selanjutnya ada juga program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI, ya, yang ada program PKLK, ada O2SN, FLS2N, LKS, ya, literasi. Ya, baru-baru ini kita untuk karena pandemi kita tidak begitu aktif ya di dalam kegiatan ini, tapi kalau pandemi kita selalu partisipasi dan prestasi Mawar Putih cukup lumayan. Terus kedua untuk olahraga yang POR Paralimpik itu yang menyelenggarakan adalah Dinas Olahraga ya, kita selalu partisipasi setiap tahunnya dan prestasi yang dihasilkan cukup membanggakan. Selanjutnya adanya program fiksi, festival, inovasi, kewirausahaan siswa. Kita juga sebelum pandemi itu selalu aktif mengikuti, ya, baik itu siswa yang terlibat maupun guru, ya, itu pasti kita partisipasi. Yang selanjutnya kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, yaitu program wajib kunjung wisata yang pernah kita lakukan itu wajib kunjung museum ya. Waktu itu kita ke Museum Kota Tua dan juga kita berkunjung ke Setu Babakan.
bekerja sama dengan lembaga kesenian Betawi ya. Kita juga selalu diundang nih. Dan selanjutnya adalah Gebyar Hardiknas. Gebyar Hardiknas itu dilaksanakan pada bulan Mei saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Terakhir kita ikut itu pada tahun 2018 atau 2019 ya. Nah, bisa dicek lagi, kita pameran di Monas ya, di Monumen Nasional ya. Nah, kita juga partisipasi di situ ya. Jadi itu program-program yang kita jalankan. Ini biasanya program tahunan ya. Nah, sehingga dan untuk tambahan ya, ini program sekolah ya, program sekolah bisa dilihat ini saat upacara ya, upacara bendera bisa dilihat dokumennya. Yang dalam upacara ini kita selalu petugasnya itu diambil dari siswa ya. Ya, terus ini ada kegiatan kepramukaan ya. Kebetulan yang menjadi koordinator pembinanya Pak Kamlo sendiri ya. Pramuka itu setiap hari Rabu. Jadi sebelum kegiatan itu kita biasakan ada acara apel pagi. Ya, petugasnya dari siswa ya, dilakukan secara bergiliran ya. Tujuannya biar siswa itu berani ya, berani tampil ke depan. Ada juga ini program olahraga. Olahraga pelajaran itu setiap hari Kamis ya. Ya, itu jadi kita sudah punya kostum sendiri untuk Mawar Putih, untuk kostum olahraga ya. Mudah-mudahan nanti pandemi berakhir, nanti kita bisa menyediakan kostum olahraga ya. Nanti bisa bisa diusahakan kostum yang lebih menarik lagi. Dibuka-buka lagi tuh suaranya tuh. Ya, selanjutnya ini adalah program keterampilan ya. Keterampilan itu ini bisa dilihat keterampilan tatap muka. Nih, kita tatap muka ini dilakukan membuat nasi goreng. Ini kemarin itu membuat sempol tahu ya. Membuat minuman dan sebagainya. Itu biasanya dibimbing oleh guru kelas masing-masing dan dilakukan secara bergiliran. Biasanya itu diikutin khususnya yang SMP LB dan SMA LB. Yang SD LB biasanya ya partisipasi ya. Oke. Terus selanjutnya ada program ini sholat duha dan sholat berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Jadi anak-anak setiap hari Jumat diharapkan yang beragama Islam itu pakaiannya pakaian Muslim dan Muslimah. Di sini juga ada kegiatan siraman rohani, doa bersama. Dan mungkin ini di sini sarana untuk bersedekah. Banyak orang tua yang bersedekah dengan sesuatu yang bermanfaat. Dari Jumat. Jadi sekarang langsung ada Jumat berbagi ya, gitu. Selanjutnya ini ada celananya robek. Ganti celana yang bagus begitu. program sholat berjamaah ya, tadi saya sampaikan ini sholat zuhur ya, sholat wajib ya, atau mungkin sholat duha ya. Tuh, jadi sesuai kebutuhan. Jadi siswa-siswa yang belum pulang, khususnya yang SMP, SMA, LB itu kan pulangnya lebih belakangan. Jadi kita kondisikan untuk bisa sholat secara berjamaah dipimpin oleh guru kelas masing-masing. Ya, lanjut Pak. Buka dulu, lepas, ganti celananya. Ya, ini kita juga mengadakan program halal bihalal ya, yang difoto ini halal bihalal secara ini ya luring ya, secara tatap muka.
Kalau untuk yang halal bihalal secara virtual bisa dilihat, silahkan di YouTube juga ada itu halal bihalal yang tahun yang baru selesai kemarin itu ada halal bihalal secara virtual. Jadi silahkan bisa masuk ke YouTube, jangan lupa like, subscribe dan komen silahkan biar dari Mawar Putih semakin berkembang. Ya. Seperti itu program halal bihalal. Lanjut, Pak. Di samping ini program outing class ya, outing class yang sesuai Bapak ceritakan, ini program saat kita simulasi naik MRT ya. Mulai dari membeli tiket ya, masuk ke dalam MRT, keluarnya dan sebagainya. Ini adalah pembelajaran bagi anak-anak dan diikuti baik siswa tunarungu maupun tunagrahita. Terakhir itu kita tadi MRT. Insya Allah nanti kalau pandemi berakhir kita ke tema berikutnya ya. Dulu juga pernah waktu sebelum pandemi ya, kita naik Transjakarta, KRL itu belum kesampaian nih. Ya. Selanjutnya adalah lomba dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, di sini ada beberapa lomba makan kerupuk, ya, lomba sumpit, ya, ada lomba lari sarung dan sebagainya. Ini biasanya diikutin baik guru maupun orang tua dan siswa. Dulu pernah ngadain lomba tumpeng, ini untuk orang tua. Seru sekali ya. Itu. Jadi diharapkan nanti untuk tahun ajaran ini mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti lagi ya. Baik. Terus selanjutnya adalah program karya wisata. Karya wisata ini biasanya sebelum karya wisata itu ada nyambung, itu adalah program menabung. Jadi anak-anak dibiasakan untuk menabung, tujuannya biar bisa mengikuti kegiatan karya wisata tanpa membebani banyak pengeluaran. Jadi antisipasi dengan kegiatan menabung. Menabung itu biasanya dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis ya, yang dikomandani oleh Bu Rahma kegiatan menabung sekolah ini. Ya, karya wisata ini ya baik di dalam DKI maupun di luar DKI ini kegiatannya. Ya. Selanjutnya ada ya ini masih karya wisata, kita ada pernah ke Ciater, pernah ke Garut ya, pernah ke Bogor ya. Tuh kegiatan program karya wisata. Itu kegiatan sekolah ya. Nah, kita lihat cuplikan atau rekaman dari program gugus. Program apa sih yang pernah kita ikutin dan kita lihat dokumentasinya. Silakan. Nah, kegiatan gugus ini adalah pameran ya, pameran hasil karya keterampilan dan seni ya. Itu karya-karya dari siswa, kita ikut pameran ya, kita pernah mengadakan pameran itu di tingkat gugus di halaman Wali Kota Jakarta Utara. Juga kita mengadakan diundang oleh pihak perusahaan, kita pernah pameran di hotel ya, di mall kita pernah ya. Siswa juga diundang ya, kita memamerkan beberapa hasil karya. Kalau yang terakhir itu kita pas bulan Ramadan kita adakan pameran dari Mawar Putih, itu memamerkan hasil kulinernya ya. Alhamdulillah pengunjungnya cukup antusias, sampai-sampai ya ada pengalaman yang ya lucu-lucu gimana begitu ya. Mau beli es tapi pakai
ya, kartu kredit ya, sehingga kita tidak menyediakan orang masa cuma harga 10.000 15.000 pakai kartu kredit ya. Itu salah satu pengalaman yang Pak Kamto alami sendiri sama Pak Wildan sama guru-guru yang lain seperti itu ya. Tuh, hasil pameran siswanya ada kerajinan ya, cukup banyak yang pernah dipamerkan ya. Ini kegiatan yang hubungannya sama olahraga yang tingkat dinas ya, baik itu olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan maupun Dinas Olahraga. Kita selalu berpartisipasi dan berprestasi ya, baik itu di cabang boci, di cabang bulu tangkis, di cabang atletik ya. Mana suaranya? Prestasi nanti Bu Rahma akan sampaikan prestasi-prestasi yang pernah SLB Mawar Putih raih oleh putra-putri terbaik dari SLB Mawar Putih. Nanti bisa ditayangkan sama Bu Rahma. Kita menayangkan ini program dan kegiatannya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah program dari dinas ya, program dari dinas sama Sudin sebetulnya hampir sama, cuma tingkatannya sama cakupannya yang lebih luas kalau yang dari dinas. Kalau dinas itu pesertanya SLB seprovinsi, kalau Sudin tadi sekota administrasi Jakarta Utara. Ini olahraga, ada lomba ini PKLK yang barusan selesai itu LKSN. Nanti di bulan Agustus atau September kita siap-siap untuk mengikuti yang KOSN ya, olahraga ya. Kalau O2SN, kalau sekarang namanya KOSN. Ada juga literasi, lomba keterampilan ya. Kita masih ada waktu. Jadi kepada orang tua murid baru silahkan yang putra-putrinya yang memiliki potensi silahkan diasah di SLB Mawar Putih ya. Olahraga nih, prestasi dari kita juga cukup baik di dinas, bahkan sekedar informasi kita juga memiliki juara yang tingkat internasional ya. Nanti bisa ditayangkan oleh Ibu Rahma di bagian prestasi ya. Ini kegiatan PKLK rekamannya ya, biasanya dilaksanakan kalau nggak di SLB Lebak Bulus di Pembina atau bisa di sekolah lain ya. Jadi ini lebih luas, jadi anak-anak bisa mengenal SLB, jadi tidak hanya mengenal sekolahnya, tapi sekolah di luar Jakarta Utara juga pernah dikunjungi oleh anak-anak. Seperti itu ya. Selanjutnya ini kegiatan fiksi itu hampir sama ya, kegiatan pameran kewirausahaan siswa. Itu biasanya dilaksanakan tidak main-main di hotel berbintang ini biasanya. Jadi biasanya bekerja sama pihak perusahaan. Ya, ini dari pihak dinas DKI bekerja sama pengusaha ya, sehingga hasil karya dari anak berkebutuhan khusus itu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi di sini kita ucapkan terima kasih kepada para pengusaha ya yang menaruh perhatian, yang antusias kepada anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan Gebyar Hardiknas ya. Ini yang terakhir itu kita laksanakan di Monas ya. Itu juga banyak pengalaman, kita ikut pameran selama 2 hari ya. Yang kita pamerkan itu membuatnya sama habisnya lebih cepat habisnya ya, alhamdulillah. Jadi rekan-rekan dari SLB lain itu nunggu sampai sore, alhamdulillah kita dalam waktu 2 jam kita udah selesai dan pulang seperti itu ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dan dalam kegiatan ini siswa juga diajak biar dia bisa belajar misalnya
berdagang, ya, jual beli, mengenal uang, itu program yang efektif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya, seperti itu. Ya, bisa dilihat dokumentasinya. Ada latar belakang Monas. Selanjutnya adalah program ya, memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, mungkin murid-murid lama melihat foto ini yang merasa, oh ini foto saya ikut kegiatan. Nah, ini silahkan bagi yang murid baru bisa menjadi motivasi, ya, motivasi untuk mengikuti kegiatan. Di samping siswa, guru juga diberi kesempatan untuk berprestasi. Orang tua juga diberi kesempatan untuk, ya, berpartisipasi. Ya. Bukan prestasi yang kita kejar, tetapi kebersamaan dan silaturahmi. Ya. Ya, ini ada program kunjung wisata, ya. Kunjung wisata kita pernah ke Setu Babakan, ya. Setu Babakan itu pusatnya kebudayaan Betawi di Jakarta Selatan, ya. Kita juga pernah ada kunjungan wisata di museum ini Kota Tua, ya, museum di kawasan Kota Tua ini, ya. Itu biasanya dilaksanakan menjelang hari lahirnya Kota Jakarta, ya, seperti itu. Jadi siswa selalu diundang, gurunya selalu diundang, ya, sehingga wawasan siswa itu menjadi bertambah, ya, dan menghargai nilai-nilai sejarah. Itu. Silakan mungkin udah lupa, kami ingatkan lagi. Baik, itu tadi rangkaian dari program dan kegiatan dari SLB Mawar Putih. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan bagi orang tua, kami persilakan. Ya, sebelum kita ke bagian selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan dipandu Bu Puji. Kalau tidak, silakan dilanjut ke bagian yang lain, Bu. Iya, Bapak Ibu, bagaimana, ada yang mau ditanyakan terkait program sekolah? Iya Pak, mungkin bisa disampaikan gimana nih Pak terkait kayak pramuka atau eskul yang lain selama pandemi, gimana pelaksanaannya Pak? Baik Ibu Puji, ya, oke. Selama ini kalau kita aturannya, ya, aturan dari ini kan kita selama pandemi kita tidak boleh melaksanakan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler secara tatap muka, ya. Solusinya kita juga pernah coba di masa pandemi itu mengadakan kegiatan pramuka secara virtual dengan Zoom seperti ini. Itu pernah kita coba dan alhamdulillah anak-anak antusias. Dan kalau untuk kegiatan olahraga mungkin belum memungkinkan di masa pandemi, ya. Jadi olahraganya ya kalau bisa ya olahraga. Kalau mungkin ini olahraga secara virtual, senam bersama tapi secara virtual bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk pramuka itu insya Allah bisa diprogramkan pramuka secara virtual seperti itu. Jadi jangan khawatir, biar anak-anak tidak lupa materi-materi pramuka, kita bisa rencanakan secara virtual, ya. Begitu Bu Puji. Iya, nah mungkin itu menjawab ya. Jadi kalau untuk pramuka bisa diagendakan lagi, barangkali kita bisa di hari Rabu biasanya pelaksanaannya kegiatan ekskul pramuka. Biasanya hari Kamis kita ada olahraga. Tapi karena pandemi maka olahraganya biasanya mungkin Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas suka ngasih video-video olahraga, terus mungkin anak-anak bisa praktek sendiri di rumah kayak lari, senam kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya olahraga sendiri, yang penting tetap semangat. Oh iya Bu Puji, ini saya
mau ngasih pesan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang pernah kita laksanakan, yang sudah pernah berjalan adalah kegiatan karate ya, karate. Pemanfaatan barang bekas juga sudah dimulai. Nah, saya sarankan kalau mereka yang ini, kalau mau latihan silahkan latihan sendiri di rumah ya. Kalau yang Bapak sampaikan walaupun masih sedikit, silahkan minimal untuk kebugaran tubuh kita bisa laksanakan pemanasan ya, latihan-latihan dasar itu bisa dilaksanakan biar tidak lupa sama sekali apa yang Bapak sampaikan di kegiatan ekstrakurikuler. Begitu Ibu. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Pak Kamto. Semuanya bisa dipraktekkan di rumah ya, kayak olahraga di rumah ya sedikit-sedikit lah ya. Yang penting tetap taat prokes ya. Gitu. Kita masuki sesi yang berikutnya yaitu ada pengembangan prestasi SLB Mawar Putih yang dipaparkan oleh Bu Rahma. Bu Rahma silahkan. Mungkin ice breaking dulu. Sebentar. Puji. Iya, silakan. Oh, boleh. Iya, mau ice breaking dulu ya. Penyegaran boleh. Sebentar ya Bu Rahma, kita ice breaking dulu ya. Jualannya dulu. Itu boleh dibantu. Senam otak ya. Kita mau senam otak nih. Yuk semuanya dibuka videonya. Kita akan mengikuti kegiatan senam otak sesuai yang ada di layar. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Gimana? Sudah kelihatan di layar? Ini ada mbak-mbak cantik, jadi semuanya ikutin gerakannya mbak-mbak yang cantik. Ulang dulu ya. 1, 2, 3. Nang buruan nang. Ini si Doberang. Hei. Murah nih, mana ini? Lagi ikutin. Ayo goyang rumah. Nah, lagi. Alah. Alah. Udah 6 menit. Semuanya enak. Asik. Oh. Asik loh gambarnya.
Asik. Ayo boleh. Oke. Marilah kita goyang bersama, goyang semangatnya. Ayo goyang semangatnya, senang pikiranku tenang. Apa sih? Ayo goyang biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Kelihatan. Kalau jadi hilang, ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Habis. Ayo, siapa yang salah-salah? Jangan nggak fokus. Ayo nggak fokus. Tahu yang nggak fokus. Apa ya? Yang penting semuanya semangat jadi tegar. Kembali lagi fokus, Ibu akan mempresentasikan tentang prestasi oleh SLB Mawar Putih, baik dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, maupun peserta didiknya. Dan untuk saya bisa dilihat sebagai berikut. Silahkan Pak Wildan untuk menampilkan tayangannya. Ya, ini dia. Guru dan siswa di SLB Mawar Putih. Lanjut. Nah, ini adalah piala-piala yang sudah didapat oleh SLB Mawar Putih. Ini baru sebagian kecilnya saja. Nanti kalau mau lihat lebih banyak lagi bisa dilihat di ruang perpustakaan, ada juga di ruang kepala sekolah. Di situ banyak banget piala-piala. Ya, lanjut. Nah, ini adalah prestasi kepala sekolah. Nih, kepala sekolah kita keren banget ya. Banyak banget prestasinya. Nah, kenalkan kepala sekolah kita siapa? Siapa? Pak Haji siapa? Haji Opan. Pak Haji Opan. Nah, Pak Haji Opan ini punya prestasinya banyak banget selama beliau menjadi kepala sekolah di SLB Mawar Putih. Yang pertama, itu ada juara 1 kepala sekolah best practice tentang peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah tingkat kota administrasi Jakarta Utara tahun 2015. Nah, yang kedua, juara 2 sekolah berdedikasi tingkat kota administrasi Jakarta Utara tahun 2007. Selanjutnya, ada juara 2 lomba cipta lagu tingkat kota administrasi Jakarta Utara 2012. Ada juga juara 3 tenis meja putra tingkat guru lomba olahraga bagi siswa dan guru SLB tingkat kota administrasi Jakarta Utara tahun 2013. Keren kan? Prestasinya. Selanjutnya. Nah, itu bisa dilihat dari gambar piagam penghargaan ini. Dan juga nih bentuk best practice-nya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, dan ini piala-pialanya yang Pak Opan dapat. Lihat ya. Nah, selanjutnya
habis kepala sekolahnya, guru-gurunya juga punya prestasi yang sangat keren-keren nih. Ada juara 1 lomba penelitian tingkat kelas atau PTK di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Ada juga juara 2 lomba penelitian tindakan kelas tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2010. Juara 1 guru berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2011. Dan juara 2 guru SMPLP berprestasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Selanjutnya. Nah, ini juara 1 Cipta Media Pembelajaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2013. Kalau nggak salah ini Julia ya yang buat pembelajaran tentang gerhana matahari. Juara 2 guru berprestasi tingkat DKI Jakarta Utara. tingkat DKI Jakarta tahun 2009. Dan juara 2 guru berprestasi tingkat DKI Jakarta tahun 2013. Keren-keren kan gurunya? Prestasinya. Nah, lanjutnya kita lihat prestasi. Oh, ini apa namanya dokumentasinya nih. Di sini ada si guru. Ini fotonya bisa dilihat. Nah, ini kayaknya lagi lomba olahraga mungkin ya. Soalnya Bu Rahma belum ada nih di sini. Lanjut. Nah, selanjutnya ini prestasi siswa. Di sini juga banyak, alhamdulillah ya, prestasi yang sudah didapat oleh siswa-siswa SLB. Di antaranya juara 1 dan juara 2 lomba bulu tangkis tingkat Kota Madia Jakarta Utara, juara 1 lomba lari 100 meter tingkat Kota Madia Jakarta Utara, lomba lari 100 meter tingkat internasional Special Olympics Pyeongchang 2013. Ini kalau nggak salah oleh Ananda siapa? Nah, Anto ya. Di luar negeri lombanya. Keren deh. Terus juara 2 lomba lari 200 meter tingkat internasional Special Olympic Pyeongchang. Juara 3 lomba lari estafet tingkat internasional di Special Olympics Pyeongchang 2013. Nah, juara 3 lomba matematika. Wah, ternyata ada yang pinter juga di matematika nih. Tuh, alhamdulillah juara 3. Matematika SDLBB juara 1 lomba IPA SDLBB tingkat Kota Madia Jakarta Utara tahun 2012. Lanjutnya. Juara 3 lomba lari 50 meter tingkat Kota Madia Jakarta Utara tahun 2009. Juara 2 lomba lari 50 meter tingkat Kota Madia Jakarta Utara. Juara 1 lomba mewarnai tingkat Kota Madia Jakarta Utara tahun 2013. Juara 2 lomba melukis tingkat Provinsi DKI Jakarta. Masya Allah ya, berarti tingkatnya udah lebih ini nih, lebih tinggi nih, tingkat DKI. Selanjutnya juara harapan 1 lomba IPA SMPLBB tingkat Provinsi DKI Jakarta. Keren. Juara harapan 1 lomba lari 50 meter tingkat provinsi. Dan juara 1 melempar bola tingkat Kota Madia Jakarta Utara. Nah,
Selanjutnya juara 2 lomba lempar bola tingkat Kota Madya Jakarta Utara. Juara 1 lomba pantomim tingkat Kota Madya Jakarta Utara tahun 2008. Juara 2 lomba tingkat Madya Jakarta Utara. Juara 1 lomba matematika SD tingkat Kota Madya Jakarta Utara. Lanjut. Nah, ini foto-fotonya ya. Ini yang tadi. Ini sebenarnya di mute sendiri ya. Ada yang nggak jelas. Mananya? Cuma buat bukunya doang, kamu ntar kalau ada tugas sekolah, kalau ujian. Gampang sih. Ini juga lomba ini di Rawakan. Sama agama keluarin. Ini Buku lomba aja, buku paketnya aja taruh di atas itu tuh. adat. Enggak. Oh. Halo. Halo semuanya. Mute dulu ya, sebentar lagi. Jadi mute berjamaah aja ini. Berlempar lagi. Oke, mungkin sudah pada bosan Bu Puji. Jadi ya silakan lanjut aja kegiatan selanjutnya. Oh ini masih ada menampilkan foto-foto atau dokumentasi ya. Ya, aduh. Mute. Nah, yang baru aja masuk, yang masuk. Tinggal foto-fotonya aja sini. Nah, ya ini foto ini waktu lomba boci kalau nggak salah ini di tingkat Jakarta Utara. Ini juga sama waktu lomba PKLK gitu ya. Jakarta Utara. SLB Putih borong ke juara 1. Iya, ini ya semua ya diborong. Keren kan? Ya lanjut. Ini juga sama lomba PKLK. Nggak ada keterangannya sih ya. Nah ini sama nih Opa. Siapa ini lupa. Mahmud. Iya. Ini foto kita lagi kunjungan wisata ya di Kampung Betawi, budaya Betawi. Baik, sekian presentasi dari Ibu tentang prestasi-prestasi yang diperoleh oleh SLB
Mawar Putih. Mungkin ada yang bertanya. Baik, terima kasih Bu Rahma sudah berbagi inspirasi ya. Ternyata kakak tingkat kita itu jago-jago loh. Ternyata banyak sekali loh yang dapat prestasi. Ada yang nasional, bahkan ada yang internasional. Saya yakin bahwasanya kalau kakak-kakak kita aja bisa, pasti kita juga sama. Pasti kita bisa juga. Kita punya 24 jam yang sama untuk belajar, berkarya, untuk berlatih, dan berkecil hati, tetap semangat, tapi saya punya peluang yang sama. Begitu kan ya Bu Rahma ya? Betul sekali Bu Puji. Jadi untuk anak-anak semua di sini, walaupun pandemi, tetap semangat belajarnya, tetap berprestasi apapun itu, baik akademiknya ya. Betul sekali. Ya. Kan ada waktu-waktu tertentu yang nantinya akan diedarkan selebaran yang kayak siapa nih yang mau ikut lomba ini gitu. Jika merasa mampu, jika ingin mencoba nggak masalah, langsung aja bilang sama mungkin Bu Rahma, mungkin wali kelasnya masing-masing ya. Jadi saling unjuk diri bahwasanya bisa. Nah dari situlah nanti akan ada peluang-peluang untuk mengikuti. Dan bagi mereka itu yang perlu ditekankan bersama. Jadi kalau anak itu mengalami kekurangan satu bidang, saya yakin dan yakinlah kalau di bidang yang lain itu anak punya potensi kelebihan. Jadi itulah yang perlu dikembangkan. Namanya ya kebutuhan khusus. Jadi perlu perlakuan, perlu tindakan secara khusus. Yang kedua, jangan minder kalau anak mengalami hambatan di bidang akademik. Misalnya, membacanya belum lancar, belum lancar, menulisnya masih kurang bagus, kurang rapi. Ya. Tetapi kita lihat potensi mereka. Ya. Kalau mereka itu di akademiknya mengalami hambatan, kita arahkan di yang bukan akademik. Misalnya di seninya, di olahraganya, di wirausahanya, gitu. Jadi jangan minder kalau anak kita itu masih terhambat di bidang akademik. Terus yang ketiga, dari tayangan yang kita lihat tadi, kita lihat ternyata anak berkebutuhan khusus bisa memberikan prestasi yang membanggakan bagi sekolah, bagi kabupaten kota, bagi provinsi, bahkan bagi negara. Ya. Bahkan kalau kita bandingkan, banyak atlet-atlet kita yang secara fisik itu normal atau tidak mengalami hambatan, itu prestasinya justru di bawah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pemicu bagi kita semua, anak yang berkebutuhan khusus aja bisa berprestasi, apalagi kita yang diberi anugerah secara fisik yang lengkap, seperti itu. Itu mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran kita, bahan renungan bagi orang tua. Marilah kita sama-sama kita support kepada anak kita yang berkebutuhan khusus agar bisa tetap membanggakan orang tuanya, membanggakan sekolahnya, membanggakan bangsa dan negara. Dengan cara apa? Dengan cara berlatih dan belajar, dan kita orang tua dan guru harus mengembangkan kolaborasi khususnya di masa pandemi seperti ini. Saya kira itu beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari tayangan kita di materi MPLS di hari kedua. Saya kira untuk hari kedua cukup sekian, dan kita yang akan MPLS masih ada di hari ketiga besok kegiatan spesial, yaitu kita akan memperingati Dies Natalis SLB Mawar Putih yang ke-40. Jadi saya mohon bagi orang tua
yang mungkin teman-temannya, rekan-rekannya belum bisa bergabung, silahkan dihubungi lagi ya untuk bisa lebih banyak lagi bergabung. Insya Allah besok kita akan mengadakan doa bersama dan kita akan mendengarkan paparan ya sejarah SLB Mawar Putih dari masa ke masa. Saya kira itu. Dan jangan lupa ini nanti Pak Wildan masih tetap ada daftar hadir ya Pak Wildan ya? Ada Pak nanti di akhir. Masih Pak, masih nanti di-share di akhir. Ya seperti hari pertama, jadi nanti silakan yang mengikuti Zoom ini bisa mengisi daftar hadir, linknya nanti langsung dikirim. Dan jangan lupa untuk besok anak-anak untuk seragamnya sesuai hari, yaitu besok menggunakan seragam pramuka. Ya, tetap besok dimulai Zoom akan dibuka pukul 7.30 dan acara akan dimulai pukul 8.00. Mas Renu. Oh, sama karo di blosetnya. Saya kira dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah paparannya sudah selesai semua. Perlu diingat yang disampaikan Pak Kanto bahwasanya besok itu salah satu hari penting kita semua. Jangan lupa tadi pakai apa bajunya? Seragam. Datangnya tepat waktu di Kamar Hina. Siapin buat tangan ya. Oke, sebelum kita sesi foto, kita akan play salah satu keterampilan Cuma satu vokal seperti ini. Minggu di lembar foto. Pianos. Boleh dibantu Pak Wildan sebagai closing. Sama sih kamar Hina. Oh, Bang Keong tuh. Bang Keong. Di Tosa si Nasraf. Bang Keong menggonan imasi meni mitohana pemirah. Karena sih. Suaranya kurang jelas ya. Tapi sesintinya kita di popontong. Nah, para-para mitohana wasuri. Oh, iya, mana yang tahu tanah di jambunya kor. Sorry commute. Tangan siapa? Berkurang sini. Dia harus sudah tangan. Kamu tambah lagi, kalau mau makan tambah lagi. Main menagih bere penduit. Aduh, jadi cukup ya Pak Wildan, tadi sudah di-share video dari salah satu teman kita yaitu Octavianus. Mungkin next time Octa bisa tampil untuk mengisi ya, untuk menyanyikan, membawakan sebuah lagu gitu ya. Bisa juga teman yang lain di sana, biasanya si Armando, suaranya juga nggak kalah keren. Gitu. Jadi tetap semuanya semangat berlatih apa yang kalian suka. Sukanya bermain bola, sukanya menggambar, sukanya melukis, sukanya bernyanyi, silakan untuk diolah ya. Banyak belajar dari YouTube, dari mana saja bisa belajar ya. Kita sudah selesai hari ini. Saya beserta tim yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf bila mana ada perkataan maupun sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tetap berfoto. Silakan dinyalakan videonya terlebih dahulu ya. Hitung sampai 3 ya, semuanya buka video. Ada berapa layar, Pak?
Buka videonya dulunya ya. Bu Eka belum buka. Danu, Ruby, Georgie, Gidan belum buka nih. Ayo dibuka dulu videonya. Bumi Kipti, buka dulu videonya. Kita akan foto. Mungkin sebagian lagi sibuk kali ya, Pak. Bu Rahma, tolong dibantu juga Bu Rahma, karena sinyal saya juga kurang bagus di sini. Ini videonya enggak. Puji juga bisa Pak, di screenshot. Kita mulai nanti. Okta dibuka. Ya. Jaringannya kurang bagus sehingga Selanjutnya Haikal Putra, Bu Ita, Bu Hasni, silakan on kamera. Ya, Apa? Udah Bu Rahma. Aidan, internet dari sana. Rita Wildahnya jadinya loncat-loncat. Ya, saya bantu juga. Oke. Nah, ya. Ya. 1, 2,